Prasarana utama, tempat dengan lingkungan yang tenang, suasana yang tenang, bersih, rapi, dan teratur. Sarana utama, ruang uji dengan beberapa kotak uji, dapur penyimpanan contoh peralatan pengajian, contoh ruang penyimpan formulir atau formulir uji, ruang pengaruh atau instruktur, penapa tim panelis. Yang berikut ada ruang tunggu panelis. Ada peralatan, yaitu alat menyimpan sampel, alat pengujian sampel, alat komunikasi, yaitu sistem, lampu, format lisan, isian, format instruksi, dan alat tulis. Dan itu dena umum laboratorium sensori, yaitu dapur persiapan, ada laboratorium uji, ada ruang tunggu, di balik pengicipan booth, di balik pengicipan. Berikut ada persyaratan laboratorium penilaian sensori. Yang pertama, isolasi agar tenang. Maka laboratorium harus terpisah dari ruang lain atau kegiatan lain, pengadaan susunan santai ruangan tunggu, dan tiap anggota perlu baik mencicip tersendiri. Kedua, suara, baik mencicip rasa, kedap suara laboratorium harus dibangun jauh dari keramaian. Yang kedua, kadar bau. Ruang penilaian harus berbasis bau-bauan asing dari luar, bebas bau parfum, kontak rokok penulis atau rokok panelis, jauh dari pembangunan kotoran dan ruangan pengolahan. Suhu dan kelemahan. Suhu ruang harus dibuat tetap seperti suhu kamar, 20 sampai 250 derajat Celcius, dan kelembapan diatur sekitar 60%. Cahaya dalam ruangan tidak terlalu kuat dan tidak terlalu redup. Yang berikut adalah bilik penutup atau booth. Di balik pencicip terdapat dalam ruang pencicip. Bilik ini berupa sekatan yang berupa panjang 60-80 cm dan lebar 50-60 cm. Bilik tercicip berupa di bilik yang tersolir dan cukup untuk duduk satu orang panelis. Hal ini dimasukkan agar tiap panelis dapat melakukan penilaian secara individual. Tiap balik pencicip dilengkapi dengan yang pertama ada jendela untuk memasukkan sampel yang diuji, yang kedua ada meja untuk menulis, mencatat, kesan, tempat meletakkan sampel, gelas, air kumur. Yang berikut kursi bundar. Yang berikut ada kran, pipa air, penampung air buangan. Yang berikut ada persiapan sampel. Penyediaan contohnya harus yang pertama seragam dengan penampilan sehingga tidak mempengaruhi penilaian. Dua, memperhatikan estetika. Yang ketiga, suhu yang terlalu tinggi atau rendah akan berpengaruh pada penilaian aroma atau flavor. Yang keempat, kode. Yang kelima, lama pengujian. Yang keenam, jumlah. Yang berikut ada dapur penyajian sampel. Dapur penyajian sampel harus terpisah dengan tidak terlalu jauh dari ruang pencicipan. Bau-bauan dari dapur tidak boleh mencemari ruangan pencicipan. Kesibukan penyiapan sampel tidak boleh terlalu atau terdengar panelis di ruang pencicipan. Yang berikut ada laboratorium pengujian. Dibutuhkan beberapa ruang yang terdiri dari persiapan, pencicipan, ruang tunggu atau diskusi. Yang berikut ada bagian dapur harus selalu bersih dan mempunyai sarana yang lengkap untuk uji organoleptik. Yang berikut ada ruang pencicip mempunyai persyaratan terisolasi oleh kedap suara sehingga dapat menghindari komunikasi antara panelis dan suhu ruang ruang sejuk 20 sampai 25 derajat Celcius dan mempunyai cahaya yang banyak dan netral karena dapat mempengaruhi warna kognitif yang diuji. Yang keempat ada persiapan contoh-contoh komoditi atau produk. Harus diperhatikan suhu, disajikan pada suhu seragam, ukuran disajikan pada ukuran seragam, kode menggunakan 3 huruf angka. Yang berikut jumlah contohnya tergantung pada jenis uji yang dilaksanakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengujian organoleptik. Yang pertama ada kesalahan atau
ekspektasi error karena penulis telah menerima informasi tentang pengujian. Yang kedua ada convergent error. Penulis cenderung memberikan penilaian lebih baik atau buruk apabila dihadapi pemberian sampel yang lebih baik atau buruk. Yang ketiga stimulus error. Penambahan sampel yang tidak seragam sehingga panelis ragu-ragu dalam memberikan penilaian. Yang keempat, logical error, yaitu panelis memberikan penilaian berdasarkan karakteristik tempat menurut logika. Yang kelima ada halo effect, yaitu evaluasi sampel dilakukan stop terhadap lebih dari, yaitu memberikan kesan yang umum daripada suatu produk. Yang keenam ada efek konteks. Panelis cenderung memberikan mutu rata-rata. Yang ketujuh ada motivasi. Panelis yang bermotivasi untuk menguji secara benar akan memberikan hasil yang lebih baik. Yang kedelapan ada motivasi dan sugesti. Respon dari seseorang panelis akan mempengaruhi panelis lainnya. Yang kesembilan ada posisi bias, terjadi akibat kecilnya perbedaan antara sampel sehingga panelis cenderung memilih sampel yang di tengah sebagaimana sampel paling berbeda. Contoh sampel uji sensori yaitu ada format kesejukan, ada nomor, nama panelis, bahan, ada pria atau wanita, merokok, tujuan, tanggal. Contohnya, ciciplah contoh Manisanata dalam strip kode C2 dan C4. Nyatakan dalam kesukaan Anda terhadap karakteristik organnya dengan memberikan tingkatan. Ada jumlah pengujian, ada tingkat kesukaan, sangat suka, suka, biasa, tidak suka. Warna putihnya, kerenyahannya, ada flor atau aroma, rasa manis sirup, rasa manis nata. Contoh kuesioner untuk pengujian ambang ragusan terdapat pada, lihat contoh di bawah ini. Ada tanggal, ada nama, ada sampel, instruksi. Yang pertama cicipan terlebih secara berurutan dari kiri ke kanan. Yang berikut lakukan pencicipan sampel sebanyak 5 mili menggunakan sendok yang tersisa. Yang ketiga masukkan sampel ke dalam mulut dan diamkan dalam mulut dalam 3 detik sebelum ditelan. Yang keempat rasakan apakah terdeteksi salah satu rasa, manis atau asin. Jika terdeteksi diberi tanda plus, dan jika tidak terdeteksi diberi tanda minus pada kuesioner yang tersedia. Yang kelima adalah istirahatkanlah indera pencicip selama 30 detik sebelum melakukan pengujian pada sampel berikutnya. Ada kode sampel, ada respon uji sensori. Terima kasih Ibu dari hasil presentasi saya pagi siang ini.